Awas, pinjaman online atau ojol marak. Dan ini biasanya modusnya. Di tengah pandemi virus corona, perusahaan teknologi finansial atau fintech ilegal semakin gencar menawarkan pinjaman online atau pinjol. Pinjaman online ini semakin meresahkan masyarakat karena melakukan penagihan pinjaman dengan teror. Yes, dengan teror guys. Satgas Waspada Investasi SWI 102 fintech ilegal dan 99 entitas yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK, fintech ilegal itu menawarkan pinjaman online atau pinjol ke masyarakat yang kini sedang terhimpit perekonomiannya akibat pandemi virus corona. SWI melihat rata-rata pinjaman yang dilakukan masyarakat terhadap fintech ilegal ini berkisar 500.000 hingga 1 juta rupiah. Tidak besar, pinjamannya kecil, tetapi akibatnya fatal. Karena pinjaman yang relatif kecil, masyarakat cenderung mengulanginya, sehingga saat mendapatkan tagihan, masyarakat mencari pinjaman lain guna menutupi hutang yang telah dilakukan. Ketua SWI, Tongam L. Tobing mengatakan keberadaan fintech ilegal tak bisa dihilangkan karena pelaku memiliki 1 atau 2 akun. Ia bilang saat telah diblokir, pelaku dapat dengan mudah membuat akun baru dengan menggunakan nama yang berbeda. Oleh karenanya, pihaknya terus mengedukasi masyarakat agar informasi terhadap fintech ilegal dapat bertambah. Jadi, masyarakat sendiri seperti kita-kita sendiri harus mencari tahu mana fintech ilegal dan mana fintech yang tidak ilegal. Setiap bulan kami melakukan rapat strategis dengan pihak terkait seperti Kominfo dan juga Bareskrim. Sebab sampai saat ini fintech ilegal masih marak dan tak sedikit dari masyarakat yang telah menjadi korban pinjaman online atau pinjol. Hal itu terbukti dengan aduan yang masuk kepada kami. Oleh karenanya sebelum mengajukan pinjaman online, kami mengimbau kepada masyarakat untuk cross and checks dari daftar fintech yang telah berizin OJK. Jadi sebaiknya bagi kalian yang ingin melakukan pinjaman online, cek dulu apakah fintech itu terdaftar di OJK atau tidak, kata Tongam dalam virtual conference pada tanggal 3 Juli kemarin. Modus yang biasa dilakukan fintech ilegal ialah memberikan pinjaman online penawaran yang menggiurkan. Namun pelaku meminta data pribadi masyarakat. Jadi data pribadi ini yang akan menjadi senjata nantinya. Modus fintech ilegal masih sama seperti sebelumnya, yaitu menawarkan keuntungan besar. Misalnya iming-iming bunga 2% tanpa syarat dan resiko. Atau untuk meyakinkan masyarakat, fintech ilegal melakukan penawaran layaknya bank. Mereka berusaha untuk meyakinkan kalau mereka dari bank tertentu. Dia mencatut nama bank juga. Sehingga kalau masyarakat tidak melakukan pengecekan di OJK, tentu akan terkecoh katanya. Kendati begitu, Togam mengatakan pihaknya tidak dapat memperoleh data perputaran uang fintech ilegal. Sebab keberadaannya layanan pinjaman online pinjol ilegal tidak diketahui, bahkan pengurusnya pun tidak jelas. Oleh sebabnya, pihaknya sulit mendapatkan laporan keuangan fintech ilegal karena statusnya yang tidak terdaftar. Di sini yang dirugikan tak hanya masyarakat, tetapi juga pemerintah. Oleh karenanya, jika masyarakat telah terlanjur melakukan pinjaman, maka segera dilunasi. Kami menyarankan untuk melakukan negosiasi dengan pihak terkait dalam penyelesaiannya. Namun jika masyarakat mendapatkan teror, kami menyarankan untuk melapor kepada pihak berwajib agar dapat ditindaklanjuti. Sekedar informasi, korban yang telah diurus di pengadilan tidak bisa mendapatkan pengembalian dana 100% karena uangnya telah disalurkan untuk kegiatan yang tidak produktif. Dan begitulah teman-teman, kawan-kawan, sedulur semua, lur, hati-hati pinjaman online.
Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.